Uh, okay. Ya. Jadi ini materinya yang saya upload itu ada tambahan sedikit. Sebenarnya sih tambahannya itu ada di ebook ya. Cuman untuk memudahkan penyampaian aja di sini ya. Oke, ya, kita mulai sekarang ya. Jadi chapter 9 ini mengenai indirect dan mutual holding. Hari ini kita mengenai indirect holding ya. Minggu depan kita mengenai mutual holding. Apa sih sebenarnya indirect dan mutual holding itu? Mungkin indirect holding dulu ya di sini ya. Jadi indirect holding itu adalah suatu kepemilikan tidak langsung. Kalau yang diajarkan di AKL 1 itu suatu induk perusahaan ya, memiliki anak perusahaan ya, dengan berbagai macam variasi transaksi intercompany yang ada ya. Nah, ini bisa jadi anak perusahaan yang kita miliki itu kemudian dia melakukan investasi lagi ke anak perusahaannya. Jadi si anak perusahaan itu punya anak lagi. Jadi bagi si induk perusahaan, tadi yang saya bilang cucu perusahaan. Ya, jadi seperti ini misalnya ya PT A, dia punya kepemilikan terhadap PT B sebesar 50%. Kemudian PT B, dia ternyata membeli sahamnya PT C. Nah, otomatis kalau seperti ini, PT A itu juga mempunyai kepemilikan terhadap PT C, ya, terhadap si cucu ini tadi, bagi si induk ini merupakan cucu. Nah, cuman prinsipnya di sini kita masih menggunakan prinsip dasar yang waktu itu diajarkan di AKL 1 ya, mengenai kepemilikan terhadap perusahaan lain. Waktu itu kan dibagi, ada yang sampai dengan 20%, 20 sampai 50%, dan ada yang di atas 50%. Ada yang masih ingat kah? Menggunakan metode apa saja untuk masing-masing pembagian itu? Silakan. Yang mau menjawab? Ya, silakan. Tadi siapa? Rufai? Ya. Untuk kepemilikan 20% itu bisa menggunakan kos untuk kepemilikan 20-50 itu bisa metode ekuitas. Oke. Dan 50% itu bisa kos dan ekuitas, Bu. Mohon maaf kalau ada salah, Bu. Terima kasih. Oke, bisa metode kos, bisa metode ekuitas. Kalau yang di atas 50 ya. Tapi yang pasti di atas 50 itu dia konsolidasi. Tapi konsolidasinya bisa menggunakan metode equity, bisa dengan menggunakan metode kos, gitu ya. Oke. Nah, kembali ke sini lagi ya. Jadi kepemilikan tidak langsung atau indirect holding itu adalah suatu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan perusahaan lain, tetapi tidak melalui kepemilikan saham secara langsung melainkan melalui si anak perusahaan. Ya. Nah, seperti ini. Ada dua tipe indirect holding. Ya. Yang pertama adalah father, son, grandson. Ya. Jadi father ini adalah si parent ya, induk perusahaan yang memiliki saham di anaknya yang kita sebut dengan subsidiary A ya, sebesar 80%. Kemudian subsidiary A ini, si anak perusahaan itu dia memiliki saham di anaknya lagi. Ya. Jadi si B ini merupakan cucu bagi si parent ini ya. Nah, berapa kepemilikan subsidiary B ini ya bagi si parent ini berarti kepemilikannya itu adalah 56%. 56% itu dari 80% kepemilikan dia secara langsung ya dikalikan dengan kepemilikan yang tidak langsung tadi sebesar 70%. Jadi 56%. Ya, itu father, son, grandson dia nyebutnya gitu ya. Kemudian nanti berikutnya adalah connecting affiliate. Connecting affiliate itu adalah kepemilikan induk di anak, ya. Sementara anak ini mereka itu ada investasi juga ke anak perusahaan yang lain.
Ya, jadi seperti ini misalnya ya, induk memiliki kepemilikan di A sebesar 80%, ya. Kemudian induk ini juga memiliki kepemilikan di B nih, 20%, ya. Kalau 20% ini udah bisa ya dengan metode ekuitas ya. Nah, cuman di sini si induk juga memiliki kepemilikan tidak langsung ke anak si B ini tadi. Jadi dia punya kepemilikan langsung sebesar 20% ditambah dengan kepemilikan dia yang tidak langsung melalui si A. Ya, kepemilikan dia tidak langsung adalah 80 dikalikan 40% atau sebesar 32%. Ya, jadi ini kita udah bisa pakai metode ekuitas nih untuk yang subsidiary B. Ya. Jadi malah bisa di konsol nih ya, karena 20% ditambah 32 ya, 52%. Ya, totalnya seperti ini ya. Totalnya adalah 52%. Nah, gimana caranya untuk melakukan perhitungan, karena kan sebenarnya di sini itu konsepnya sama persis seperti waktu di AKL 1 ya. Waktu itu kan pedomannya ada untuk membuat konsolidasi itu kita membuat jurnal eliminasi ya. Waktu itu ada pedomannya adalah ada 7 jurnal ya, 7 hal yang akan dieliminasi ya kan. Mulai dari misalnya mengeliminasi error ya kan, kemudian mengeliminasi transaksi intercompany ya kan. Nah, hal-hal seperti itu tidak ada perubahan, sama ya, sampai yang kemudian dia mengeliminasi mencatat non-controlling interest dan sebagainya, itu langkah-langkahnya itu masih sama seperti yang kalian pelajari waktu di AKL 1 ya. Yang berbeda hanyalah untuk pengakuan income, dividen sih sama ya, income dari si anak ini tadi. Karena berarti pada waktu kita mengakui adanya income dari si anak misalnya ya, si parent ini ya, berarti dia juga mengakui income-nya si A ini itu ditambah dengan income dari si cucu ini tadi. Nah, perbedaannya itu paling di situ aja ya. Kalau untuk hal-hal lain itu masih sama. Begitu juga dengan kalau connecting affiliate ya. Ini juga gitu. Jadi pada waktu pengakuan income, alokasinya itu berarti kita harus memperhitungkan ada kepemilikan si cucu ini tadi, ada kepemilikan yang langsung dan tidak langsung. Nah, untuk cara-cara lain sama. Jadi kita lihat di sini ini yang dari father son grandson, ini yang menceritakan yang ini tadi ya, bahwa kepemilikan terhadap si subsidiary A ya, ini dia menggunakan metode ekuitas untuk pencatatan investasinya ya. Kemudian si anak ya, si anak terhadap grandson dia pakai metode ekuitas 70%. Si induk ke anak A itu juga sama ya. Kemudian kalau kita lihat di sini si induk memiliki kepemilikan langsung terhadap si son dan kepemilikan tidak langsung terhadap grandson ya. Ini tadi saya ceritakan. Dan nah, ini kita latihan soalnya ya yang ada di e-book. Ya. Ini contoh indirect holding father son grandson structure. Jadi kalau kita mau lihat di sini, Bob dia memiliki 80% sahamnya Son ya. Dan Son memiliki 70% sahamnya Toy ya. Ini kepemilikannya dia beda 1 tahun. Awalnya ini kan ini sih sebenarnya bentuknya sama seperti yang di depan ya. Bob ya, jadi Bob memiliki kepemilikan di saya ini aja.
Jadi POP dia memiliki kepemilikan di Sun, ya. Kemudian ini sebesar berapa tadi? 80%, ya. Kemudian Sun memiliki kepemilikan di Toy, ya, sebesar 70%, ya. Cuman dia beda tahun, ya. Kepemilikan di Sun di sini 1 Januari 2016, kepemilikan di Sun ke Toy-nya 1 Januari 2017, ya. Kemudian kita lihat di sini dari kepemilikan itu seluruhnya, ya, baik itu POP ke Sun ke Toy, ya, dilakukan di sini fair value-nya sama dengan book value. Jadi tidak terjadi ekses, ya, tidak ada ekses, tidak ada alokasi apakah itu ke buildingnya, ya, ataukah mungkin ke paten atau mungkin ke goodwill, tidak ada informasi seperti itu, jadi tidak terjadi ekses, ya. Nah, diketahui trial balance untuk 3 perusahaan itu, POP, Sun, Toy, adalah sebagai berikut, ya. Ini trial balance karena di sini informasinya tidak hanya aset liability. Ini sih sebenarnya ini sih neraca, ya, ini, ya, karena other aset, kemudian investment di Sun dan investment di Toy, kemudian ada informasi liability, capital stock, dan return earnings, ya. Kemudian diketahui di tahun 2017. Ini adalah income dan dividen yang diperoleh oleh POP, Sun, dan Toy. Yang secara, maksudnya kepemilikan yang terpisah, ya. Jadi artinya benar-benar di sini income yang diperoleh oleh perusahaan itu sebagai suatu entitas yang terpisah. POP dia punya kepemilikan, punya income 100, Sun punya income 50, Toy punya income 40, dan ini adalah dividen masing-masing yang mereka berikan kepada pemegang sahamnya, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Ada mana? Ya, kita lihat di sini. Ini pencatatan yang dibuat oleh Sun dan POP, ya, POP sebagai induk. Bentar, ya, sama masih. Jadi di sini si dalam pembukuannya si Sun, ya, kalau kita lihat tadi itu kan POP, aduh, saya tulisannya enggak ini. Ini gini aja deh. Bentuknya seperti ini sih, sama persis. Parent memiliki kepemilikan di anak 80%, kemudian anak ini memiliki kepemilikan lagi 70% di tadi Toy, ya, berarti, ya. Nah, kalau seperti ini kita harus menghitung mulai dari yang paling bawah dulu, yaitu mulai dari si yang cucunya dulu. Karena nanti si A ini pada waktu diperhitungkan income-nya, dia juga memperhitungkan ada pendapatan dari si cucu ini tadi. Jadi dihitung mulai dari paling bawah dulu. Jadi ini tadi kan si POP, ya kan? Kemudian ini tadi POP, kemudian Sun, ini Toy, ya. Jadi kita lihat income-nya si Toy dulu nih, ya. Kita lihat di sini, ya. Si Toy itu dia income-nya dalam 40, dividennya 20. Ya, kalau dividen tidak terlalu bermasalah. Income dulu, ya. Income di sini 40 itu maka berarti akan kita alokasikan ke Sun itu sebesar 70% tadi, ya. Berarti di sini si Sun itu dia akan mencatat pendapatan
income dari si anaknya dia ini, si Toy itu, dan juga dia mencatat ada penerimaan dividen. Ya, dividen tadi 20 kalikan dengan 70%, berarti dia akan mencatat debit cash, credit investment in Toy. Ya, ini dia karena pakai metode ekuitas ya. Kemudian si Sun ini juga mencatat adanya income from Toy. Jadi debit investment in Toy, credit income from Toy. Ya, 40.000 kali 70%. Ya, 28.000. Sementara si Pop ya, pada waktu dia mau menghitung pendapatannya, ya, pendapatan Sun sendiri kan 50. Ya, secara sebagai perusahaan entitas yang terpisah, dia itu 50 pendapatannya, ya. Tapi ada pendapatan lagi tambahan, yaitu yang dia peroleh dari si Toy, ya. Tadi, yaitu sebesar 28. Oke. Jadi berarti si Sun ini net income-nya adalah 78, yaitu 50 ya, ditambah dengan 28 income from Toy. Nah, 78 itulah, 78.000 inilah yang akan dibagi kepada si Pop sebesar 80%. Ya, jadi ini si Pop itu dia akan mendapatkan income from Sun itu ya 78.000 kalikan 80% atau 62.400. Kemudian dividen, kalau dividen sih sama sesuai dengan yang dibagikan oleh si Sun ya, 30 kalikan 30.000 kali 80% ya, berarti 24.000. Jadi pada waktu memperhitungkan income from Sun, jangan lupa itu harus diperhitungkan juga ada income dari grandson-nya. Ya. Jadi mungkin mudahnya begini untuk mengalokasikan ya. Kan seperti di BIMS waktu di AKL 1 itu kan ada untuk mengalokasikan ya, mana untuk si induk, mana untuk controlling interest, mana untuk non controlling interest ya. Jadi ini digambarkan begini. Kan tadi ada 3 perusahaan ya. Ada Pop, ada Sun, ada Toy ya. Dan jangan lupa ada non controlling interest. Tadi income masing-masing 150 dan 40 ya. Si Toy ini berarti alokasinya 70% untuk induknya dia berarti si Sun, 30% untuk NCI ya. Berarti si Sun di sini akan mendapatkan bagiannya 28 itu adalah 70% dari 40.000. Ya, berarti 30%-nya ini ke non controlling interest. Ya. Kemudian si Sun. Sun ini dari Toy-nya dapat 28. Dari dia sendiri itu 50, berarti totalnya 78. Ya kan? 78 itu dialokasikan 80%-nya ke si Pop, 20%-nya ke NCI. Ya. Jadi si Pop total income dia sendiri adalah 100, income from Sun-nya adalah 62.400 dengan total di sini 162.400. Ya. Jadi ini adalah controlling interest. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Paham? Apa ada yang bingung? Lanjut ya. Oke. Ini ya ada ini mudah-mudahan paham semua nih ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini sih sebenarnya ini yang ada di e-book ya. Digambarkan di sini 162.400 itu asalnya dari mana? Ini sebenarnya sama dengan uraian ini di sini ya. 162.400 ya. 100 dan 62.400 ini tadi. Uraiannya 62.400 dari mana ya? Sama sih. Caranya cuman dia untuk di e-book itu bukan pakai tabel ya, dia nggak pakai tabel ya.
Jadi bisa dimudahkan dengan tabel untuk alokasinya sehingga langsung ketahuan mana yang untuk NCI, ya, non controlling interest. Nah sekarang ini tadi kan perhitungan income. Yang berbeda di situ sebenarnya. Untuk yang lainnya sama. Jadi ini saya coba tambahkan di sini untuk eliminasi, ya. Karena kan tujuannya kita akan membuat konsolidasi, ya, laporan konsolidasi. Nanti berarti di laporan konsolidasi itu akan terlihat ada punya si induk, kok, kemudian ada son dan ada toy, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini untuk jurnal eliminasinya. Pertama kita eliminasi dulu dari yang investment in toy, ya. Kalau dari informasi di sini tadi yang kita hitung, income from toy di sini kan 28, ya kan? Nah, cuma dividennya 28 itu kan kita biasanya ya alokasi dari yang 40.000 itu 28 ke SUN, 12 ke NCI. Berarti di sini kan sudah ada 2 jurnal yang akan kita buat, ya. Jurnal yang debit, income from SUN. SUN-nya ini berarti si toy, ya. Income from toy, kemudian kredit dividen from toy. Toy-nya itu dividennya tadi 20, berarti 20 kalikan 70%, 14.000. Sisanya adalah investment in toy. Ya. Ini masih sama seperti waktu di AKL 1. Ya. Mungkin sekalian di sini, kalau saya sih, ini susunan yang ada di konsolidasinya. Ya. Nah, saya biasanya langsung di NCI-nya, ya, NCI from toy. Kalau ini digabung, dipisah pun sebenarnya nggak apa-apa, ya, supaya nggak bingung, ya. Jadi NCI share-nya toy tadi kan 12, ya, 12 itu dari yang alokasi 40.000 ke NCI ini, ya. Kemudian kredit dividen, dividennya berarti 20 kali 30%, 20.000 kali 30%, ya, 6.000. Jadi ini dividen ini dibagi dua nih. Ada yang from toy 6.000, ya. Ada lagi 6.000 yang dari nanti SUN, ya. Terus kredit NCI, ya. NCI-nya yang toy 6.000, ya. Karena 12.000 dikurangi 6.000, sisanya 6.000 NCI. Kemudian kita eliminasi untuk kepemilikannya si toy nih, ya. Kita bisa lihat di yang capital stock dan return earning yang ada di sini, ya. Jadi ini kan akan kita eliminasi ini si 100.000 capital stock, kemudian debit lagi return earning 50.000, ya. Kemudian kalau yang ada selisih goodwill ataupun paten gitu, ya, itu kan akan kita buat di sisi debit. Kalau ini kan enggak nih. Jadi makanya cuma 100 sama 50, ya. Nah, tidak terjadi ekses. Kemudian kredit di sini adalah investasi awal yang dilakukan. Karena kan kita mau mengembalikan investasi ke nilai awalnya. Ini investasi awalnya adalah 105. Ini, ya. Investment in toy 105, ya. Sisanya ke NCI. Atau biasanya kalau saya gampangnya adalah jumlahin ini. Ini kan 150, ya. 150 dikalikan investasi in toy tadi kan 70%. 150 kali 70% itu 105. Ya, jadi ini adalah 70%, ya. NCI-nya berarti yang bawahnya ini adalah 30%. Ya. Oke. Terus yang from SUN. Income from SUN ini kan tadi di sini ini, ya, 62.400. Ya. 62.400 di debit, kemudian kreditnya adalah dividen.
Kita lihat dividen yang diberikan adalah 30.000, berarti 80%-nya, ya kan? Oke, berapa? Dia 24.000. Di selisihnya ini adalah investment in saham. Kemudian NCI-nya. NCI-nya ini kan 15.600 NCI yang from Sun. Ini tadi digabung nih. NCI share-nya 15.600. Kredit dividen kan tadi 30.000 dividen yang diberikan kali 20% bagian untuk NCI kan sama berarti 6.000 juga ya. Sisanya ke NCI Sun 9.600. Ya, ini kebetulan digabung. Ya, kalau mungkin supaya nggak bingung sih lebih baik dipisah ya. Kemudian menghapus, mengeliminasi yang kepemilik ini capital stock dan return earning-nya Sun. Kita lihat di sini capital stock-nya 200, return earning-nya 50. Oke, capital stock 200, return earning 50. Tadi investment in Sun ya, itu 200. Di sini ada investment in Sun 200. Atau bisa juga tadi jumlahin 200 tambah 50 itu 250. Kalikan dengan kepemilikan di Sun itu kan tadi berapa? 80%. Jadi ini itu adalah 80% kepemilikan. Ya, jadi 250 yang ini kalikan dengan 80%, di bawahnya adalah sisanya ke NCI. Ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang dibuat, setelah itu tinggal diposting ke kertas kerjanya, ya, ke worksheet-nya. Ya. Kalau kita lihat worksheet, sama persis seperti yang waktu kalian pelajari di AKL 1 nih. Cuman bedanya, dia ada tambahan lagi ya. Kalau ini kan cuman kemarin waktu di AKL 1 kan paling cuman pop sama sun gitu ya. Ini ada tambahan toy ya. Berarti di sini kalau untuk komponennya ya nanti ada NCI-nya sun, ada NCI toy. Oh ya, di atas ada income from sun, ada income from toy. Return earnings-nya pun juga ada RE-nya sun, ada RE-nya toy. Kemudian investment juga gitu, ada investment sun, investment toy. Capital stock juga masing-masing dibuat nih di sini ya. Cuman untuk prinsip yang harus tereliminasi di konsolidasi ini sama persis seperti waktu AKL 1 kemarin. Income from sign di sini harus habis, ya kan? Harus 0. Ya. Kemudian nanti penjumlahan ke bawah dari consolidated-nya ini total consolidated net income-nya itu sama dengan punyanya si parent, ya kan? Sama dengan punya parent 162.400. Kemudian return earnings punyanya Sun dan Toy dikonsolidasi harus habis, harus 0. Ya. Kemudian di sini dividen hanya punyanya si induk aja. RE-nya yang muncul hanya RE-nya induk. Jadi kalau kita jumlahkan ke bawah, total consolidated return earning itu sama dengan return earnings-nya si induk. Ya. Terus neraca. Investment in Sun, investment in Toy harus habis, harus 0 di sini. Nggak boleh muncul ada angka. Ya. Kalau muncul ada angka di situ berarti eliminasinya masih belum selesai, masih ada yang belum tereliminasi. Atau mungkin kemungkinan lain ya, soalnya bisa jadi salah gitu ya. Terus berikutnya capital stock ya, yang muncul di sini hanya punyanya induk ya. Punyanya Sun dan Toy nggak ada. Dan terakhir NCI, berarti di sini NCI ada NCI-nya Toy, NCI-nya Sun per 1 Januari dan per 31 Desember. Prinsipnya sama sebenarnya dengan yang waktu kalian buat di AKL 1. Sampai di sini paham kah? Oke. Oke, sebelum masuk ke yang connecting affiliate ya, coba saya kasih soal latihan ya.
mungkin recordingnya bisa di pause dulu biar nggak kepanjangan nanti. Tadi siapa? Yogi ya? Ya, Bu. Ya, recordingnya di pause dulu deh biar nggak kepanjangan Yogi. Oke, Bu. Jadi di sini, oke. Jadi di sini ada 4 perusahaan ya. Ada Penn Corporation, ada Sal Corporation, Tip Corporation, dan Win Company ya. Di tanggal 1 Januari 2011, Penn di sini membeli 60% sahamnya Sal Corporation ya, senilai book value berarti sama ya, tidak terjadi ekses. Kemudian di waktu yang sama si Sal dia memiliki 60% sahamnya Tip Corporation ya. Kemudian ini juga sama, tidak ada ekses yang terjadi dan kita lihat di sini Sal selain mempunyai sahamnya Tip, dia juga mempunyai saham Win ya. Jadi kalau mau digambar di sini ya, dia bentuknya begini. Tadi si Penn ya. Penn, anak, ya, kepemilikan di Sal ya. Sementara Sal dia punya 2 kepemilikan di Tip dan Win ya. Sama satu lagi Win. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikannya, Penn kan dia 60%. Kemudian Sal memiliki di sini 60% juga terhadap Tip. Tapi terhadap Win dia hanya memiliki 15%. Nah, kita lihat nih di sini. Mana yang bisa kita gunakan metode equity, mana yang metode cost. Ya, ini 15 ya ini ya. Oke. Ya, coba dipikirkan di sini, mana yang bisa pakai metode equity atau adakah yang menggunakan metode cost di sini? Yang tip bukan, Bu, yang pakai. Gimana, Kelvin? Yang tip bukan, Bu, yang pakai equity. Yang pakai equity yang mana? Yang tip. Yang C. C ya? Tip, Bu, tip. Yang apa? Win. Tip atau Sal? Ya. Yang ke Sal sama yang ke Tip, Bu, bukan. Oke, Sal sama Tip itu bisa pakai metode equity. Terus yang Win? Kalau yang Win karena di bawah 15% mungkin pakai cost, Bu. Oke, kepemilikan Penn terhadap Win itu berapa? Kepemilikan Penn terhadap Win itu berapa persen? 54 ya, Bu. 9%. Iya, 9%. Tadi siapa yang 9%? Dari mana 9%? 60% dikali 15%, Bu. Oke, ya. 60% kalikan 15%. Ketemunya kan 9%. Ya. Nah, jadi karena dia di bawah 20%, ya, itu kan berarti kan kepemilikan tidak langsung ya. Kepemilikan langsungnya Sal aja dia 15%. Yang kita lihat di sini adalah kepemilikan dari si Penn-nya, dari si induk ya. Kepemilikan Penn terhadap Sal dia 60%. Kepemilikan Penn terhadap Tip
itu berarti berapa? Kalau pen 36%. iya, 36%, karena dari 60% kali 60%. Ya. Sedangkan kepemilikan pen terhadap Win tadi 9% ya, karena 60% kali 15%. Jadi untuk SAL, TIP ini bisa pakai metode ekuitas, tapi yang Win kita nggak bisa pakai metode ekuitas ya, jadi dia pakai metode cost ya, karena dia di bawah 20%. Oke, nah sekarang ini sudah ada informasi mengenai income masing-masing perusahaan dan ada dividennya. Ya. Coba kita alokasikan, terutama income nih ya. Kalau dividen ini kan sebenarnya tinggal dikalikan dengan kepemilikannya ya. Jadi untuk yang income-nya ini kita mengalokasikan dari si berarti kalau seperti ini kita nanti menghitungnya dari mana dulu nih? Income-nya siapa dulu yang harus kita alokasikan? Tip dulu, Bu. Oke. Yang tip dulu ya, yang tip ini kita alokasikan dulu ke sisal, baru nanti sal ke pen. Oke, yuk silakan dihitung dulu berapa. Di pause dulu boleh, ini recordingnya. Ya, sal itu mendapatkan berapa dari si tip? 240. 240 coba kita lihat ya. Kalau Popen induknya si parent 86.400 Bu. 86.400 ya, kita lihat dulu ya. Jadi di sini cuman ada 3 ya yang kita hitung di sini ya. Pen, sal, tip ya. Kalau yang Win karena dia pakai cost method ya, jadi kita nggak tampilkan di sini. Cuma dia dari income yang diperoleh dari si sal, karena sal di sini kan juga memperoleh pendapatan dari tip dan juga Win ya. Berarti kalau si sal ini mendapatkan pendapatan dari Win, kita mencatatnya yang menambah income kita itu pendapatan dari apa? Dividen income kan, Bu? Iya, betul ya. Dari dividennya ya. Oke, jadi kalau saya buat seperti ini. Oke, ya. Jadi ini income yang masing-masing tadi ya. Si pen 1.600.000. Oh, beda tadi ya hitungannya berarti ya. Sal 1 juta ya. Kemudian tip 400. Nah, berarti caranya pertama, kan tadi dari tip dulu, dari yang paling bawah dulu gitu ya. Tip ini kan tadi kepemilikannya adalah berapa tadi? 60 ya. 60%. Jadi 60% dari 400 itu kita alokasikan ke si sal. Ya, si sal. Oke. Kemudian perhatikan bahwa langsung kita akan hitung berapa NCI share-nya. Berarti di sini 40% untuk ke NCI. 40% dari 400.000. Ya. Kemudian kita hitung nih si sal. Ya. Sal itu kan tadi 1 juta nih yang separate income-nya ya. 1 juta ditambah dengan si 240.000-nya dari tip tadi. Jangan lupa ada tambahan yang dari Win. Ya. Win ini dia dari income-nya dia nggak dapat. Ya, karena dia menggunakan metode cost, berarti dia hanya mendapat dari dividen di sini ya. Dividen sebesar berarti 15% ya. 200.000 kali 15%. Maka di sini 30.000. Kemudian dijumlah nih 1 juta tambah 240 tambah 30.000 ya. Ini kita alokasikan ke si pen. Jadi kepemilikan pen 60. Ya, jadi mungkin tadi hitungnya tanpa menghitung yang income-nya sal sendiri tadi ya. Jadi income-nya sal itu ditambah si 240 dan 30.000 ya, baru kemudian kita kalikan dengan 60%. Nah, ini berarti untuk si induk ya, untuk si pen. 40% ya untuk NCI share. Ya, jadi dari jurnal ini kita sudah bisa membuat nih nanti eliminasinya ya. Jadi kita bisa buat untuk jurnal yang
income from tip, ya kan? Kredit dividen, dividennya tergantung tadi ya, dividennya tip 200.000 kali 60% ya. Kredit lagi adalah investment in tip. Terus yang NCI juga gitu, NCI share, ya, kredit dividen, kredit NCI. Ya, dari sini udah bisa kita buat nih. Ya. Ini juga gitu, income from Sun 762 ya. Kemudian kredit dividen, dividen dari salnya berapa? 400.000 kali 60% ya. Kredit ya, lagi investment in sal ya. Terus NCI juga gitu, NCI share 508, kredit dividennya 400.000 kalikan berarti 40% ya. Kredit lagi NCI. Ya. Oke, jadi yang penting adalah alokasinya, paham dulu nih untuk alokasinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ini? Nah, saya ini dulu. Saya kasih lagi. Oke, ini ada. Satu lagi deh soal untuk mengetahui ini ya. Jadi ini afiliasi PET, dia punya kepemilikan di SAL 90%, kemudian SAL sendiri berarti sama seperti tadi ya. SAL punya kepemilikan di AKS dan di BAN ya. Masing-masing 60%, 70%. Cuman di sini kondisi BAN-nya itu dia mengalami loss nih dan tidak membagi dividen. Kita lihat nih, nanti yang akan tampil di sini yang menggunakan metode ekuitas yang mana? Apakah seluruhnya atau ada yang pakai metode cost seperti tadi? Seluruhnya metode ekuitas ataukah ada yang menggunakan metode cost? Seluruhnya ekuitas. Seluruhnya Oke. ekuitas. Ya, betul ya. Jadi seluruhnya metode ekuitas ya. Nah, coba dibuat seperti tadi. Berapa sebenarnya alokasi dengan cara yang sama seperti tadi? Kita buat dulu atasnya seperti ini berarti ya. Yang atasnya separate income-nya berapa, baru kemudian dialokasikan untuk masing-masing. Berarti kalau seperti ini kita mulai dari siapa dulu nih? Perhitungan untuk income-nya. Dari BAN sama Oke, ya, Noviana ya, dari BAN ya, ataupun dari AKS sebenarnya sama aja, nggak ngaruh ya, dari BAN bisa, dari AKS bisa, karena sama-sama posisi di cucu nih, ya. Baru kemudian SAL, baru terakhir yang perhitungan seluruhnya untuk sifat. Ya. Oke, silahkan dihitung terlebih dahulu. Dapat berapa dari SAL, mendapat berapa dari BAN? Loss 14 bukan, Bu? 14.000. Loss 14.000 ya. Kalau untuk kita lihat dulu deh. Maaf lupa ya. Ini di bawah masih ada informasi nih. Lupa ini tadi nggak ditunjukin. Kalau gitu saya share aja ya yang ini ke grup ya. Ini di bawah itu ada informasi bahwa ada transaksi unrealized ya, ada transaksi intercompany yang kita akan mengakui unrealized gain-nya ya. Jadi si A dia menjual tanah ke si SAL ya. Terus ada laba 20.000. Tanahnya masih dipegang oleh si SAL, berarti belum terjual keluar dari perusahaan tersebut gitu. Jadi berarti labanya itu unrealized ya, berarti belum direalisasi ya. Kemudian ini lupa, ada lagi tambahannya ini. Ada unrecorded patent ya. Jadi paten ini dengan rate-nya 12.000 per tahun ya. Jadi
diamortisasi untuk yang paten itu. Berarti kan amortisasi dari paten akan mengurangi income, ya kan? Kemudian ada lagi, PAT is amortizing previously unrecorded patent yang diperoleh dari SAL dengan nilai buku 360.000 selama 9 tahun. Nah, kita hitung per tahunnya, 360 dibagi 9 berarti 40.000 per tahun, gitu ya. Nah, ini diperhitungkan dulu. Jadi untuk mengetahui laba yang akan kita alokasikan, ya, kurangkan dulu dengan unrealized gain-nya, ya, kurangkan dulu dengan mungkin amortisasi paten yang ada. Baru setelah ketemu labanya, kita alokasikan sesuai dengan metode yang tadi, ya. Ini lupa informasinya nih belum. Cara awalnya jadi kita masukkan dulu separate income-nya, ya. Nah, cuman berarti ada pengurang-pengurang nih. Ayo, apa aja nih yang harus kita masukkan di sini untuk pengurang-pengurangnya? Ya kan? Yang di bagian yang mana yang akan kita kurangin? Atau siapa yang akan kita kurangi di sini? Ini datanya. Informasinya seperti ini. Sold land to sell. Ada 20.000 gain. Landnya masih dipegang oleh si SAL. Yang pengurangan realized gain-nya di SAL atau di AKS? Coba. Si AKS dia menjual ke SAL. Berarti di sini upstream sales, ya kan? Upstream sales. Nah, kemudian tanahnya itu masih di hold oleh si SAL. Ya, belum dijual. Yang kita kurangin gain-nya itu siapa? SAL kah atau AKS? AKS-nya bukan, Bu. Gimana? Si AKS-nya bukan yang dikurangi. Si AKS. Oke, si AKS-nya kurangi 20.000, ya. Terus si SAL. Ini mengamortisasi paten dari unrecorded patent dari AKS, rate-nya 12.000. Yang akan kita kurangin siapa nih berarti? Si AKS lagi, Bu. Bukan. Soalnya Si SAL-nya, karena di sini kan patennya itu dimiliki oleh si SAL, ya. Unrecorded patent yang di sini ini dimiliki oleh si SAL, ya. SAL-nya yang kita kurangi 12.000. Kemudian si PAT juga gitu ya. PAT ini patennya akan ada pengurangan untuk income-nya dia, yaitu sebesar ini tadi 360.000 dibagi dengan berapa tahun tuh berarti karena masih tersisa 9 tahun. Jadi, ini kita kurangkan dulu. Nanti di sini ya. Untuk yang ini unrealized gain dulu di sini yang akan kita alokasikan. Untuk yang unrecorded patent itu nanti yang
kita masukkan di bawah di sini nih. Ya, jadi pertama tadi boleh ban, boleh aks dulu karena posisinya sama ya. Ini saya mulai dari ujung kanan. Berarti ban dia mengalokasikan ke si sal ya. Dia alokasi ke sal loss-nya itu 70% sesuai dengan kepemilikan. Berarti sal nanti untuk income-nya akan dikurangi dengan 14.000 ya. Kemudian berikutnya adalah si aksi nih. Berarti yang dialokasikan adalah 130 bukan 150 ya. 130 itu dialokasikan ke sal ya. Kepemilikannya 60%. Jadi 60%-nya, oh ya ini langsung tadi di bawah ini lupa ya. Ini NCI-nya ini, NCI share-nya. Jadi supaya nggak lupa ya pada waktu kita mengalokasikan loss-nya ini kan tadi 70% untuk ke si sal, berarti langsung 30%-nya itu ke NCI ya. NCI sharing. Oke. Ya. Terus AX tadi dia 60% ya. 60% itu ke si sal ya, 40%-nya ke NCI. 40% dari 130.000. Nah, kemudian ini si sal ini sebelum dia mengalokasikan ke PAT, dia kurangi dulu dengan 12.000 tadi ya. Jadi mau ditaruh di atas pun juga sebenarnya nggak apa-apa sih untuk yang faktor pengurang ya. Tapi ini tujuannya adalah untuk mengurangkan yang 300.000 nanti dikurangkan dengan bagian loss dari si ban, tambah alokasi income dari si AX, kurangi lagi dengan paten tadi, amortisasi paten. Jadi itu akan dialokasikan ke si induk yang memiliki saham dia sebesar 90%. Jadi dialokasikan 90% ke si induk, ke NCI share-nya 10%. Ya. Nah, untuk si PAT sendiri, kalau ditanya berapa consolidated income-nya, jangan lupa dikurangkan dulu bahwa dia punya amortisasi paten juga ini di sini yang harus kita kurangkan. Ya, jadi laba dia sendiri 500.000 tambah alokasi dari si anak-anak perusahaannya tadi dikurangkan dengan patennya, jadi consolidated income dia adalah 776.000. Ya. Ada mau ditanyakan di sini? Bu, tadi itu yang Ya, gimana Priyata? amortisasi paten itu dibagi 9 tahun dulu. Oh iya, yang ini yang bawah. Karena dia kan sebut di sini ya. Nanti kalau kita lihat soalnya sih akan jelas ya, 360 over useful life-nya itu masih 9 tahun ya. Remaining life-nya itu masih 9 tahun. Sehingga si 360.000 tadi dibagi 9, berarti per tahunnya akan diamortisasi sebesar 40.000. Ibu boleh lihat yang mana soalnya? 316 ini kayak gimana ya, yang salnya ini yang negatifnya? Maksudnya? Mau lihat hitungannya, Bu? Boleh. Oh, hitungannya. Oke. Hitungannya ini. Yang kita sebelah jumlahkan. kanannya, Bu. Yang ini. Oh, saya buatnya di sini. Oh, ini sih sebenarnya copy ke sini. Jadi ini jumlahin semua 300 dikurangi 14 tambah 78 dikurangi 12. Dijumlahin semua nih ke 4 ini. Nah, ini jumlahin yang saya blok ini, baru kemudian dikalikan dengan kepemilikan 90%. Ya. Nanti saya share deh Excel-nya ini di grup ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi yang agak ribet di sini adalah alokasi income-nya. Untuk yang lainnya prosedurnya sama, ya. Itu yang seperti kayak pengurang amortisasi paten, kemudian mungkin ada unrealized gain, ya. Itu sama seperti yang pernah dipelajari waktu di AKL 1 kemarin.
jurnal eliminasinya pun sama, ya, tidak ada perubahan. Jadi penambahannya di sini adalah untuk perhitungan income-nya itu kita memperhitungkan bukan hanya terkait dengan kepemilikan langsung aja, ya, tapi ada juga kepemilikan tidak langsung dari induk ke si cucu perusahaan tadi yang melalui anak perusahaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan ini? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang ke yang lanjutan materi tadi ya. Nah, connecting affiliate ya. Jadi kalau dari gambar yang di awal tadi, ya, connecting affiliate itu induk memiliki saham di anak, di mana anak juga memiliki saham di anak perusahaan lain yang juga dimiliki langsung secara secara langsung oleh si induk. Jadi kalau kita lihat ya, induk ini memiliki kepemilikan langsung ya, dia memiliki kepemilikan langsung kepada si B sebesar 20% dan dia memiliki kepemilikan tidak langsung di sini. Nah, melalui si A. Kepemilikan langsungnya 20%, kepemilikan tidak langsungnya 32%. Ya, jadi total dia 52%. Nah, ini gimana nih sekarang? Lihat di alokasi. Ya. Jadi ini informasi income-nya di sini ya. Ditunjukkan informasi income dulu. PET misalnya dia memiliki 70% SAL dan 60% TAI, sementara SAL dia memiliki 20%-nya TAI. Ya, jadi bentuknya segitiga tadi ya. PET memiliki kepemilikan 70% di SAL ya. Terus dia bentuknya kayak gini ya, segitiga tadi ini. Ya. Terus nah bentuknya gini ya. PET memiliki 70% ya. Ini ke SAL ya. Terus dia memiliki 60% di TAI ya. Sementara SAL ini SAL ya tadi ya. Ini PET. Ini TAI ya. SAL itu dia punya 20% ya ke TAI. Oke. Jadi kalau kita lihat si induk ini dia memiliki kepemilikan langsung 60%, tapi dia juga ada kepemilikan tidak langsung melalui si S ini. Nah, kepemilikan tidak langsung ya berarti 70% kali 20%. Berapa tuh? 14 ya. 0,098 ya. 0,7 kalikan 0,2. Iya, 4. Nah, kita lihat ya. Ini tadi kepemilikannya. Nah, ini simbol goodwill nih. Di sini. Tambahin lagi tingkat kesulitannya gimana kalau misalnya pada waktu akuisisi, pada waktu investasi PET terhadap SAL pada tanggal 1 Januari 2017 ya, dia ada goodwill yang timbul. Kemudian PET pada waktu dia justru investasi awal dulu ke TAI ya, itu 1 Januari 2016 ya, ada goodwill sebesar 12.000. Kemudian SAL investasi di TAI ya, itu malah udah lama 1 Januari 2013, tapi investasinya di sini hanya sebesar
20%. Ya. Tapi di sini tidak timbul goodwill. Nah, ini adalah saldo per 31 Desember 2017. Ya, jadi akhir Desember 2017 diketahui kosnya 176.400 ditambah dengan ini di sini income dikurangi dividen ya. Jadi ini adalah saldo akhir investasi mereka masing-masing ya. Jadi investasi SAL ke TAI saldo akhir per Desember 2017 38.400, PET ke TAI 115.200, PET ke SAL 183.400 ya. Kita lihat sekarang ini selama tahun 2018 PET SAL TAI ya mempunyai earning on operation-nya 70.3520. Ini sebenarnya di awal tadi sudah disebutkan di sini. Nah, ya kan? 70.3520 separate income-nya ya. Dividennya adalah 40-20-10. Ini disebutkan lagi di sini. Ya, dividen yang dibagikan adalah 40-20-10. Ya. Nah, untuk PET ya, dia di sini ada unrealized gain dari sell dari penjualan tanah ke SAL ya. Pada waktu dia jual tanah ke SAL ya, ada unrealized gain karena tanahnya mungkin masih di hold oleh si SAL ya. Kemudian SAL sendiri di sini ada unrealized profit dari penjualan persediaan inventory. Ya, persediaannya memang 15.000 ya, tapi ada unrealized profit yang terkandung di dalamnya yaitu sebesar 5.000. Nah, ini yang akan kita kurangkan terlebih dahulu untuk unrealized profit-nya sebelum kita mengalokasikan laba dari masing-masing entitas ini tadi ke induk masing-masing ya. Jadi kita lihat si TAI tidak ada pengurangnya nih. Kalau SAL dikurangi dulu 5.000, sedangkan si PET dikurangi tadi ya unrealized gain-nya sebesar 10.000. Kemudian sini ya. Terus kita hitung di sini alokasinya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, sebenarnya yang bawah ada SAL, ada TAI. Tapi kita lihat di sini posisi yang paling ujung itu adalah TAI. Karena TAI di sini akan memberikan income-nya itu ke SAL dan ke PET. Ya kan? Nah, jadi perhitungan untuk SAL ini nanti akan dipengaruhi oleh income from TAI. Jadi TAI dulu yang kita hitung nih. TAI ini di sini kita hitung dia 20.000. Berarti tadi 20% ke SAL ya. Kemudian ini ya 20% ke SAL. 20% dari 20.000. Kemudian untuk si PET itu 60%. Berarti masih ada 20% lagi sisanya itu ke NCI. NCI-nya 20%. Ya, jadi langsung kita alokasikan di situ. Jadi ini masing-masing kelihatan ini. Ke SAL-nya income-nya nanti nambah 4.000, PET-nya income-nya nambah 12.000. Kemudian si SAL ya. SAL itu tadi kan setelah dikurangkan unrealized profit dari penjualan yang inventory ya, 30.000 ditambah dengan tadi income from TAI 4.000 ya. Jadi 34 ya. 34.000 ini kita alokasikan ya. 34.000 ini kita alokasikan untuk si PET sebesar 70%. Berarti 23.800 ya. Oke. Nah, sekaligus di sini berarti 30% untuk NCI. Ya. Jadi untuk si PET sendiri 60.000 tambah 12 tambah 23.800. Ya. Kita lihat di sini untuk ini jurnal yang dicatat oleh si TAI ya.
SAL. Ya, jadi ini investment in Thai, investment di si anaknya si SAL ini adalah Thai. Ya, dia mencatat bahwa dia menerima dividen 20% tadi ya, cash pada investment. Kemudian dia menerima bagian income ya. Kepemilikan memang 20% berarti masih bisa pakai metode ekuitas ya. Jadi dia catat debit investment in Thai, credit income from Thai ya 20% kali 20.000. Terus ini yang dicatat oleh, kita lihat berikutnya, yang dicatat oleh si POP ya, PET induknya. Berarti PET di sini ada kepemilikan langsung ke Thai, ada kepemilikan yang ke SAL ya. Nah, kalau kepemilikan langsung ke Thai, dia mendapatkan dividennya cash pada investment in Thai 10.000 kali 60%. Terus tadi income-nya Thai tadi ya 60% dia dapat bagian ya kan? Ya, jadi investment in Thai, credit income from Thai 12.000 ya. Nah, terus yang dicatat oleh si PET itu adalah juga investasi dia di SAL ya. Dia dapat dividennya di sini tadi berarti 70% dari total dividen yang dibagikan oleh SAL kan 20.000. Benar ya, 20.000 ini ya, 20 kalikan 70% ya. Terus investment in SAL, credit income from SAL. Nah, ini yang kita catat bukan sebesar 23.800 ya. Ini tadi mana sih? Ya, bukan sebesar 23.800 ini ya. Kalau tadi yang PET itu kan 12.000 ya. Nah, ini bukan sebesar 23.800 tapi 13.800 karena jangan lupa di sini ada unrealized profit yang akan kita kurangkan. Jadi kita menjurnalnya di sini ya. Debit investment in SAL, credit income from SAL. Ya, jadi 13.800 itu adalah dari 23.800 dikurangi unrealized profit sebesar 10.000. Unrealized gain ya dari penjualan tanah ya sebesar 10.000. Yang ini. Ya. Oke, jadi 13.800. Jadi untuk mengetahui saldo akhir periodenya, investment in Thai tadi kan awalnya 115.200. Nih, investment in Thai 115.200. Ya kan? Terus kita tambah dengan income kurangi dividen. Income-nya 12 yang kita dapatkan di sini kurangi dividen 6.000. Jadi di akhir periode si SAL mencatat investment in Thai 121.200. Sementara induknya PET ya. PET mencatat investment in SAL awalnya dia kan 183.400. Nih. Ya kan? 183.400 ya. Terus ditambah income kurangi dividen. Tambah income kurangi dividen. Saldo akhir justru turun ini ya, 183.200. Oke. Itu alokasinya. Jurnalnya gimana sekarang? Ya, kita lihat jurnal eliminasinya ya. Oh, ini digambarkan lagi mungkin ini supaya terlihat saldonya capital stock dan return earning yang nanti mungkin akan kita eliminasi nih. Ya. Kita lihat dulu di sini. Oh, ini alokasinya tadi ya. Ini sebenarnya di sini udah ada nih. Sama kayak diulang lagi nih ya. Ini alokasinya udah PET, SAL, Thai. Ini diulang lagi karena saya ada yang langsung saya screenshot dari e-book ya, saya masukkan. Kalau ini langsung dari PowerPoint ya memang ya. Cuma sama sebenarnya. Ini kan tadi alokasi yang dari separate income-nya, kemudian dikurangi dulu unrealized profit atau gain-nya, ya baru kemudian dialokasikan ya baik itu ke induknya masing-masing ataupun ke NCI. Ya. Cuman yang tadi itu memang nggak ada alokasi dividen. Ya. Nah, ini kita mungkin butuh alokasi dividen untuk membuat jurnal ya.
Ini jurnalnya yang berikutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi nih jurnal yang pertama nih. Tadi kan ada unrealized gain dari yang penjualan tanah ya. Nah, ini berarti diingat kembali apa yang pernah didapat waktu di AKL 1 kan. Ini yang pertama ini transaksi intercompany untuk apa? Penjualan persediaan ya. Kalau yang gain tadi yang ini. Ya. Jadi adanya unrealized profit dari transaksi intercompany untuk penjualan persediaan ya, kita akan menjurnal tadi barang yang dijual dari siapa tadi ya, X ke Sal ya kalau nggak salah ya, Sal ke induknya ya. Dicatat di sini debit sales, credit cost of sales 15.000 sesuai dengan nilai penjualannya. Kemudian penangguhan labanya ya, laba yang ditangguhkan berarti cost of sales, credit inventory ya, sebesar 5.000. Kemudian kalau ini terkait dengan aset ya, penjualan asetnya. Jadi di sini dipilihkan aset yang tidak ada depresiasinya ya. Jadi tanah ya. Jadi cuma satu di jurnalnya, gain online, credit, plan asset. Ya, itu yang ditangguhkan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini misalnya income from Thai. Kita lihat aja tadi yang Thai itu ini ya. Income from Thai ini mungkin naruhnya jadi bagi Sal ya, dia mendapatkan income sebesar 4.000 kan dari Thai, ya kan? Terus ada dividen sebesar 2 yang dibagikan oleh si Thai. Ya. Ini digabung dengan yang punyanya si induk. Ya. Ditambah di sini Pet juga mendapatkan income from Thai 12.000. Jadi total income from Thai itu adalah 16.000. Dividen total 8.000. Ya. Selisihnya adalah investment in Thai. Ini kan di jurnalnya. Oke. Terus NCI share juga gitu, ini digabung. NCI share ini dia 4 ya. Ini 4 ya. Kemudian kredit dividen 2. Kemudian kredit lagi NCI. Jadi NCI share-nya 4, kredit dividen 2, kredit lagi NCI. Ini dari Thai. Ya. Dari Sal sekarang. Ya. Dari Sal kita lihat di sini. Sal berarti ini ya. 23.800 ya, 23.800 dan ada dividen 14. Lupa 23.800 itu belum dikurangin dengan itu ya tadi ya, gain ya, unrealized gain-nya ya 10, ini ada di atasnya 10. Ya, pengurang 10 ini di sini. Jadi 13.800 sesuai dengan yang tadi kita hitung ya, 13.800 ya. Nah, cuman gini, ini income from Sal 13.800 biasanya investment in Sal itu kan di sisi kredit ya. Tapi ini kan karena dividen yang dibagikan lebih besar, dividennya itu 14 nih yang dibagikan. Ya. Karena Sal dia membagi 20 ya, dan Pet mendapat 70% bagian. Jadi dividennya dapatnya 14. Maka investment insalnya di sisi debit ya 200. Terus NCI share-nya di sini berarti 10.200 ya. 10.200. Kredit dividennya 6, selisihnya itu adalah NCI. Ya kan? Selisihnya 4,6. Ya. Kemudian mengeliminasi untuk capital stock return earning-nya si Thai. Nah,
Ini berarti harus tahu ini dulu ya. Capital stock, return earnings awal ya. Untuk TAI berarti yang ini nih. Nah, capital stock dan return earning-nya 80 ditambah dengan goodwill 12. Ya. Ini kita bisa jumlahkan. Terus kalikan dengan kepemilikannya. TAI tadi kan kepemilikannya berapa? 70% ya. TAI 60. Ya. Oke. Ini 100 tambah 80 tambah 12 ya, kalikan 192. Oh, ada kepemilikan sal, ada kepemilikan set. Ini di sini yang 153 itu yang ini. Kepemilikan awal pada waktu 1 Januari. Kalau ini mana ya, 153 ya. Kepemilikan awal di TAI ya, dari kepemilikan karena ini kan ada kepemilikan tidak langsung ya, jadi nggak bisa langsung dikalikan sih, lupa saya ya. Jadi nggak bisa langsung dikalikan dia kepemilikannya 60%, karena kan ada juga kepemilikan yang tidak langsung tadi. Kalau nggak langsungnya berapa tadi itu? Berarti kepemilikan PET terhadap TAI secara langsung kan 60% tuh. Tidak langsungnya berarti 14 ya? Ya, Bu. Oke. Berarti kalau kita lihat tadi kan totalnya 192 kalikan dengan 74%. Harusnya dia 1. Oke, nanti saya cek dulu itu asalnya ya. Kalau yang ini, si yang kepemilikan terhadap SAL, PET terhadap SAL, ini langsung kelihatan nih di sini. Kan ini ya, 200. Karena dia cuma kepemilikan langsung. Ya. Ini kan capital stock 1 Januari 200, kemudian return earnings-nya 50, kemudian goodwill-nya 12. Ya. Dan saldo awal investment in SAL ini nih, 183. 400 nih. Nah, ya kan sama ya, 183 400 ya. NCI di salnya sisanya selisihnya ya. Oke, ini karena kepemilikan di TAI itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kepemilikan langsungnya dia ini penjumlahan ini nih. Sorry. Ya, 115,2 ditambah dengan 38,4, 153.600. Nih. Ini saya nggak kelihatan. Ini nih. Ya. Nah, baru ketemu di sini. Karena investment in TAI tadinya kan 60% dari si 192 ini. Ya. Terus investment in TAI-nya lagi ada lagi tambahan 20%. Ya, jadi totalnya adalah 153.600 ya. Oke. Nah, ini jurnalnya kemudian diposting ke worksheet ya. Perhatikan berarti di sini ada PET, ada SAL, ada TAI ya. Ini masing-masing ada income from SAL, income from TAI itu ada yang ada di PET secara langsung, ada yang melalui SAL ya. Kemudian perhatikan bahwa di sini harus 0 ya. Saldo konsolidasinya ya harus tereliminasi seluruhnya ya. Kemudian
pengakuan PET bahwa dia mendapatkan laba dari tanah ini juga harus dieliminasi, ya, karena kan belum terjual ke pihak eksternal untuk tanahnya. Terus ini penjumlahan ke bawah, dia harus sama angkanya dengan punyanya induk, ya, ini punyanya induk. Kemudian return earnings yang muncul di sini hanya punyanya si induk, ya. Nih, punyanya induk nih di sini. Jadi income-nya juga income-nya induk sebenarnya, cuma kalau ini tuh kita ambilkan dari atas. Ya kan? Dari ini 95.800 dikurangi dengan dividen, dividennya juga dividen induk, sehingga kalau kita jumlahkan ke bawah, angka return earnings konsolidasi sama dengan return earnings-nya si ini. Ya. Neraca juga gitu di sini, investment insal, investment intai, jangan lupa di sini harus nol. Kemudian capital stock yang muncul hanya punya si induk, return earnings juga hanya punya si induk, NCI-nya ada punyanya si SAL, ada punyanya si TAI. Di sini udah gabungan, ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Coba saya satu lagi soal latihan, ya. Ini nggak ngantuk kan ya? Kita kuliahnya soalnya Jumat sore. Tadinya saya mau Jumat pagi supaya masih fresh. Cuman ternyata di Jumat pagi kalian ini ya ada kemungkinan akan sering ada kuliah umum ya, sehingga nggak boleh untuk kuliah Jumat pagi, jadi akhirnya pindah Jumat siang. Oke, ini gambar ini udah kelihatan? Udah, Bu. Ya. Nah, ini gambarnya agak ruwet nih ya kalau kita lihat. Afiliasi Poly Limited and Subsidiary, ya. Kita lihat di sini Poly memiliki ada kepemilikan langsungnya itu ke Sally, ya. Sally dan Wally. Sally dan Wally, ya. Sally-nya 80%, Wally-nya 30%. Ya. Tapi si Sally ini dia juga memiliki Wally 10%. Sally juga punya Jolly. Jolly juga punya 50%-nya si Wally. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Wally ini dimiliki secara tidak langsung oleh Poly dengan 3 macam ya. Dia langsung 30%. Tidak langsungnya melalui Sally. Tidak langsung lagi dia melalui Jolly, ya. Jadi Wally ini bisa merupakan anak langsung dari Poly, cucunya Poly, cicitnya Poly. Nah, gitu ya ceritanya. Oke, nah sekarang ada tambahan informasi lagi nih. Nah, ini ya mungkin sampai sini aja. Jadi saldo akhir inventory Jolly itu termasuk 10.000 profit from Sally. Coba sekarang yang akan dikurangin di sini itu profitnya siapa? Ending balance inventory Jolly di sini termasuk 10.000 profit from Sally. Jadi yang akan dikurangin di sini itu profitnya siapa? Sally kah atau Jolly? Yang jual ini berarti kira-kira siapa kalau dari kalimat itu? Jolly ke Sally atau Sally ke Jolly? Jolly ke Sally. Jolly ke Sally atau Sally ke Jolly? Ayo, salah satu. Sally ke Jolly. Sally ke Jolly. Sally ke Jolly. Iya, dari Sally ke Jolly gitu. Ya benar tadi sama Sally. Dari Sally ke Jolly, ya. Karena kenapa? Inventory yang disimpan oleh Jolly, nah berarti kan Jolly itu dapat dari si Sally, ya kan? Dia nyimpan persediaan akhir nih sekarang. Di persediaan akhir yang disimpan oleh si Jolly itu mengandung profit sebesar 10.000. Berarti yang akan kita kurangin profitnya siapa? Yang dapat profit siapa sebenarnya? Kalau jual begitu dari Sally ke Jolly,
Yang dapat profit siapa yang ngakuin untung? Sally. Hah? Sally. Sally. Sally, Sally-nya Bu. yang ngangkut. Sally. Ya, Sally yang mengakui laba di sini dari penjualan itu. Sally yang harus kita kurangi nanti karena inventory itu masih disimpan oleh Jolly, belum terjual ke pihak eksternal. Ya, itu yang harus kita kurangi nanti. Ya. Oke, terus yang kedua, berarti siapa yang akan dikurangi di sini? Itu Wally termasuk 10.000 profit from Wally. Nah, berarti yang akan dikurangin Wally, Bu. Wally. Ya, jadi sama seperti Wally, Bu. tadi yang atas ya. Wally jual barang ke Polly, ke induknya gitu, belum terjual oleh si Polly. Jadi Wally di sini nanti akan dikurangi sebesar 10.000. Ya. Terus siapa lagi nih sini? Sally sold land at gain 15.000 tahun 2014 to Polly, who still held the land. Nah, ini yang mengakui laba siapa ini? Kalau ini jelas nih kalimatnya. Yang mengakui laba siapa? Sally. Sally. Iya, Sally jual barang ke Polly. Berarti Sally yang ngakuin laba. Barangnya belum, tanahnya di sini masih di held oleh si Polly. Berarti kita nanti akan mengurangi 15.000 punyanya si Sally. Ya. Oke, terus satu lagi nih. Sally menjual tanah dengan laba 10.000 to Wally. Ya. Who sold it to third party at the end of the year at again 5.000. Jadi di sini berarti tadinya Sally itu menjual tanah ke Wally ada laba 10.000. Tadinya unrealized, gainnya tuh unrealized karena belum terjual. Tapi ternyata sekarang udah dijual. Wally-nya mengakui ada keuntungan 5.000 dari penjualan tanah itu. Berarti si 10.000 ini boleh diakui nggak? Atau tetap kita sebagai pengurang atau penambah? Boleh diakui. Menambah, ya. Karena sudah terjual kepada pihak eksternal. Ya, berarti kita akan ada realized gain. Ya. Realized gain di sini untuk penjualan tanah itu berarti nambah si Sally, nambah juga si Wally-nya ya, ada tambahan 5.000 untuk penjualan tanah. Nah, dihitung dulu berapa itu yang akan kita alokasikan, baru deh kita hitung. Berarti paling ujung siapa yang harus kita hitung? Wally bukan? Betul. Ya, betul sih ya. Wally dulu kita hitung, baru Jolly, terus Sally, ya. Ya. Dari Wally ke Jolly, terus ke Sally. Ya. Oke, silakan dihitung dulu coba. Baru nanti kita bahas. Jadi, oke, di sini kan ada 4 ya, Polly, Sally, Jolly, Wally. Masing-masing saya sudah tulis di situ separate argument-nya. Nah, kita lihat sekarang untuk tambahan dan juga mungkin pengurangan dari laba yang akan ditampilkan ini nanti. Ya, kalau kita lihat, ya ini background-nya agak berisik mungkin ya. Ada suara anak-anak. Oke, ini di sini ya, ending balance untuk inventory Jolly. Ya, ini sebesar tadi mungkin gini aja, saya yang earnings-nya ini ada yang berarti menambah, ada yang mengurangi ya, supaya nggak bingung. Yang nambah dulu. Tadi yang nambah itu yang mana tuh? Yang ada realized gain ya, benar ya? Yang ada realized gain dari penjualan tanah ke Wally, yang oleh Wally sudah terjual ke pihak eksternal. Jadi saya tulis realized gain ya. Realized gain online ya. Nah, ini saya besarnya ya. Oke. Nah, ini berarti tadi untuk si siapa? Sally-nya dia mengakui 10.000,
Walinya ada tambahan dia karena dia menjual kepada pihak eksternal, dia mendapat keuntungan 5.000. Ini di luar dari income dia secara operasional. Berarti yang income 50.000 itu belum mengakui yang 5.000 penjualan tanah tadi. Ya. Nah, kemudian ada pengurang lagi. Tadi pengurangnya ada 2 ya. Yang pertama dari yang apa itu? Unrealized ending inventory ya. Unrealized profit. Apa aja yang dikurangi di sini? Joli sama Poli, Bu. Oke. Joli sama apa namanya? Kok Joli? Dan Sally sama Woli. Ya, benar ya. Karena di sini kan from Sally penjualannya ya. Jadi yang mendapatkan laba di sini adalah Sally dan Woli ya. Sally-nya saya kurangi 10.000. Wolinya juga saya kurangi 10.000. Oke, seperti ini ya. Terus ada pengurang lagi ini tadi unrealized gain ya dari yang tanah ya. Gain online ya. Yang akan dikurangi siapa ini? Sally. Oke, ya benar. Sally 15.000. Oke. Nah, di sini kemudian kita jumlahin. Jadi masing-masing ini yang akan didistribusikan income-nya. Ya. Berarti si Poli 450.000, si Sally 235.000, Jolinya 100.000 dan Wolinya 45.000. Ya, ini berarti yang akan kita distribusikan. Distribusi pertama ke siapa? Siapa dulu? Woli ya. Paling bawah ini di sini. Oke, allocate Woli income ya. Nah, Woli income ini ke siapa nih? Ke siapa aja? Kalau kita lihat Wolinya income 30% ke induknya seperti Poli, ya kan? Kemudian dia ada 10% ke Sally dan ada 50% ke siapa? Joli ya, benar ya? Kita hitung berarti di sini. Sisanya nanti baru ke NCI ya. Berarti 45 itu ke Poli. Ini ya. Saya kok 45. Berapa sih? 30%. Terus ke Sally. 10. Kemudian Joli 50 ya. Oke, sini ya. Terus di sini jangan lupa nih. Berarti masih ada MCI? Masih. Masih ya. Sebesar berapa NCI-nya? 10%. Oke, yuk benar ya. 10%-nya ya. Ini tadi kita Bu mau nanya, ya, silakan. yang Sally kan kepemilikannya 10% nggak pakai yang kos gitu nggak, Bu? Gini. Oh. Cuman kan di sini nanti kita mau menghitungnya itu secara yang menyeluruh ya. Jadi kalau untuk kepemilikan langsungnya memang dia 10%. Tapi ini tujuan kita adalah mau menghitung untuk yang kepemilikannya si induk ini terhadap Woli berapa berarti? Kalau 80 kalikan 10 berapa? 8%. Tapi kan ditambah kepemilikannya si yang Poli ke Woli secara langsung, terus yang melalui Joli,
itu udah lebih dari yang 20% gitu kan. Oh, Gitu. Kalau kepemilikan dia sendiri si induk terhadap anak ini tadi ataupun cucu ataupun cicit itu kurang dari 20%, emang iya kita nanti menghitungnya dia menggunakan yang metode cost. Tapi di sini karena secara total ya dia lebih dari kan total dia memang lebih dari 50% ya kalau nggak salah ya. Kalau kita hitung tambah yang Sally, tambah yang Joli ya. Jadi akan ikut terkonsolidasi bahkan ya, ikut terkonsolidasi nanti. Jadi saya lanjutin ini. kasih Bu. Oke, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, nggak apa-apa ya. Malah senang saya kalau ada yang nanya, berarti ngikutin. Kalau nggak ada yang nanya, takutnya malah nggak paham nantinya ya. Oke, terus di sini ini tadi kan, oh ya NCI-nya belum ya. Kita hitung sekalian NCI share. Berarti tadi 10% ya yang masih tersisa ya. Oke, 4.500. Oke, kita berikutnya di sini yang berarti mengalokasikan Joli income ya. Joli income ya ke apa nih Joli income nih? Ke Sally ya. 70% ke Sally. 70% ke Sally. Berarti ada NCI ya. NCI-nya sisanya berarti berapa? 30% ya. Oke. Kemudian alokasi siapa yang berikutnya? Sally ya. Sally di sini berarti dia 80% ke Poli. Berarti, nah ini berarti kita harus jumlahkan dulu ya untuk si yang lupa yang ini belum dihitung ini ya tambahan Joli ya. Tuh nggak ada yang ngingetin nih. Jadi yang ke Sally di sini bukan cuma 100.000 tapi tambahkan di sini nih. Oke. Untuk ingat. Prosentasenya sama berapa? 70% dikalikan dengan jangan lupa ya, begini. Ya. Baru sisanya dia emang sama ya, sisanya dari 100.000 ini. Sisanya 100 tambah 22 nih. Nah, ya. Oke. Terus berikutnya lagi, berarti yang Sally ke Poli, ini juga gitu ya. Dia kan 80% kalikan, berarti 235 ditambah 4.500 tambah 85.750. Oke, seperti ini ya. Ini yang kita alokasikan. Ada NCI share-nya yaitu sebesar ini cuman angkanya berapa sisanya ya? 80 ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa saya copy. 0,2 kalikan
Oke. Nah, seperti ini. Jadi consolidated-nya kita totalin tuh di situ. 450 ditambah 13.500 ditambah 260 200. Nah, ini consolidated income. Bisakah ini? Ya, nanti saya share deh Excel-nya untuk dipelajarin. Nah, ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk alokasi income, kalau untuk jurnal eliminasi tadi kan saya bilang sama ya tahapannya. Nah, untuk tugas ya, saya permudah bukan tugas perorangan tapi tugasnya adalah kelompok ya. Untuk perorangan nanti mungkin kuis aja ya. Tugas kelompok cuma nanti yang ngumpulkan di LMS tetap semua ya, supaya nanti saya melihat full gitu untuk tugasnya. Daftar kelompok nanti tolong di-share, silakan aja memilih sendiri, dibagi sendiri. Pokoknya dibagi menjadi 6 kelompok, dan berarti mulai minggu depan ada yang presentasi dulu untuk tugasnya, baru nanti saya akan menjelaskan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Bu, kalau presentasi itu kelompoknya nanti random atau gimana? Boleh mau urut silahkan. Jadi biar tahu siapa yang akan dapat bagian minggu depan, siapa yang minggu depannya lagi gitu. Ya. Oke, makasih Bu. Oke. Ada pertanyaan aja? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Untuk tugasnya buatnya bebas aja atau gimana, Bu? Boleh di Excel Gimana, gitu, Bu? Kelvin? Oh, mengerjakannya. Ya, Bu. Ya, di Excel aja boleh. Supaya mudah ya untuk menghitungnya dan sebagainya, alokasinya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Izin tanya, Bu. Silahkan. Untuk yang presentasi itu apakah semua anggota kelompok presentasi atau perwakilan aja, Bu? Kalau bisa sih semua anggota biar saya tahu, oh paham nggak sih menjelaskan angka-angkanya? Ya. Oke, baik, Bu. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi kan? Soalnya udah muncul kan ya di LMS? Udah kelihatan ya. Oke, kalau nggak ada, tadi saya sudah screenshot ya. Kita akhirin dulu pertemuan hari ini. Ini nanti saya share di grup untuk yang Excel-nya ya, untuk dipelajarin. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Oke? Ya. Oke. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat terus ya.